السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang mengikuti beliau di atas kebaikan. InsyaAllah ta'ala pada malam kali ini kita akan melanjutkan kitab Sahih Fiqh Sunnah karya dari Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, melanjutkan pembahasan ala man tajibu salatu. Atas siapakah salat ini diwajibkan.
قال المؤلف رحمه الله تعالى تجب الصلاة على كل عاقل بالغ ذكر أو أنثى حر أو عبد. Salat ini diwajibkan atas setiap aqil, orang yang berakal, balighin, orang yang baligh, dzakarin aw unta, laki-laki atau perempuan, hurrin aw abdin, merdeka atau hamba sahaya. Yakni salat ini wajib bagi setiap orang yang berakal, sehat dan telah baligh. Yang pertama, ammal aqlu fahuwa syaratun liwujubis salati 'alal mar'i. Adapun berakal, maka dia adalah syarat wajibnya salat atas seseorang. Syarat wajibnya salat. Fala tajibu 'alal majnuni ijma'an, dan tidak wajib atas orang yang gila, ijma'an, dengan kesepakatan para ulama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin, pena itu diangkat dari 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa 'anis sabiyyi hatta yakbura, dari anak kecil sampai dia besar. Wa fi riwayatin yahtalim, dalam satu riwayat sampai dia mimpi basah, yakni baligh. Wa 'anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang yang gila sampai dia berakal. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Syahidnya di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'anil majnuni hatta yaqila, dari orang yang gila sampai dia berakal. Orang yang gila tidak ada kewajibannya salat. Syarat wajibnya salat apabila dia berakal sehat.
واختلف العلماء في من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح. Dan para ulama berselisih pendapat bagi orang yang tertutup akalnya bimaradin, sebab sakit. Yani ada orang yang sakit, saking kerasnya sakitnya membuatnya pingsan. Au ighma'in, ighma artinya orang yang pingsan. Au dawain mubahin, atau tertutup akalnya disebabkan obat yang mubah. Contohnya apa? Obat bius. Was-sahihu anna al-mughma alayhi wa nahwahu mimman zala aqluhu la yaqil wa la yafham. Maka pendapat yang sahih bahwasanya orang yang pingsan dan semisalnya dari orang yang hilang akalnya, dia tidak berakal dan tidak faham. Fal khitabu anhu murtafi'un, maka khitab kepadanya diangkat. Maksudnya dihilangkan hukum kewajiban atasnya. Wa idza kana ghairu mukhatabin fi waqtiha fala yajib alaihi ada'uha fi ghairi waqtiha. Apabila dia tidak terpanggil untuk melakukan salat pada waktunya, maka tidak ada kewajiban baginya menunaikannya apabila telah keluar waktunya. Sebagai contoh, pada waktu zuhur dia pingsan. Dia pingsan, dia tidak sadar sampai waktu asar. Maka pendapat yang sahih menurut muallif, orang yang seperti ini tidak ada kewajibannya salat zuhur. Dan ini pendapat jumhur ulama seperti al-Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada kewajiban baginya mengqadha salat. Dan ini juga pendapat al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah. Orang yang pingsan maka diangkat baginya hukum salat, yakni wajibnya salat. Fa in afaqa wa aqila fi waqtin yudraku fihi ba'da taharati ad-dukhul fi salati lazimahu ada'uha. Namun apabila dia sadar kemudian kembali berakal, dia pingsan atau dia gila, dia sadar pada waktu didapati waktunya salat. Contohnya tadi pada waktu zuhur
dia pingsan, atau sebelum waktu zuhur sampai masuknya waktu zuhur dia gila, tertutup akalnya. Kemudian dia sadar sebelum waktu asar. Anggaplah sadar sebelum waktu asar 15 menit sebelum waktu asar. Sadar dia. Maka kata muallif, lazimahu ada'uha. Maka wajib baginya menunaikan salat zuhur. Yani apabila dia sadar dan masih mendapati waktu salat, maka wajib baginya salat. Namun apabila waktunya telah keluar, maka menurut muallif dan pendapat mayoritas para ulama, tidak ada kewajibannya salat. Karena akal atau berakal sehat, dia adalah syarat wajibnya salat. Tapi kata mu'allim di sini, dan ini juga berlaku bagi orang yang sakit, yang membuat dia pingsan. Hukumnya sama dengan orang yang gila. Begitu juga orang yang operasi, ya, yang melakukan operasi penyakit tertentu sehingga dia diberikan obat yang membuat dia pingsan, maka sama hukumnya dengan orang yang gila. Diangkat darinya kewajiban salat. Wa amma man sakara aw nama 'anis salati aw nasiya hatta kharaja waqtuha fa haula'i khassatan yajibu an yusallu ma fatahum. Adapun orang yang mabuk, ya, kadang juga orang yang mabuk sampai pingsan, teler, ya. Au nama, atau orang yang tidur, anis salati, dari salat, au nasiha, atau dia lupa, mungkin karena kesibukan yang begitu padat sehingga dia lupa dari salat sampai keluar waktunya, maka mereka ini secara khusus wajib salat ketika dia mengingatnya. Ya, ketika dia ingat, maka wajib dia salat. Baik, saya ulangi. Adapun orang-orang yang minum minuman keras, atau orang yang tidur atau lupa dari salat, maka wajib baginya menunaikan salat ketika dia ingat. Dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 43. Qala Allah Ta'ala, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian
sukara, dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Falam yubihillahu ta'ala lis-sakrani ay yusalliya hatta ya'lama ma yaqulu, fa in afaqa sallaha. Di dalam ayat ini Allah tidak membolehkan bagi orang yang mabuk salat sampai dia mengetahui apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan. Apabila dia telah sadar, maka wajib dia salat. Taib, apakah sah salatnya orang yang mabuk? Yani dia masuk salat dalam keadaan dia mabuk, tapi mabuk yang ringan. Dia masih bisa membaca Al-Fatihah, masih dia bisa membaca bacaan ruku, sujud, sampai selesai salam. Sah salatnya apa tidak? Tidak sah salatnya. Tapi dia melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah. Tidak boleh mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai dia ingat. Makanya para ulama membahas tentang masalah mabuk ini menjadi dua pembahasan. Yang pertama, mabuk yang berlebih-lebihan dan mabuk yang ringan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Apabila kalian lupa salat atau tertidur darinya, maka hendaklah dia salat apabila dia mengingatnya. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Menunjukkan bahwasanya orang yang tertidur dari salat atau lupa salat, maka wajib baginya menunaikannya ketika dia ingat. Bihadza qala al-Malikiyyah wasy-Syafi'iyyah. Pendapat ini yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa bihi qala Ibnu Hazm wa ikhtara Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Dan ini juga yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Hazm, dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu in zala aqluhu bi fi'lihi wa ikhtiyarihi bi tanawuli al-banji aw ad-dawa'i
dari fa'alaihil qada'u, apabila akalnya hilang dengan sebab perbuatannya dan pilihannya mengkonsumsi banji, yakni ganja. Banji maknanya ganja. Awid dawa'il mukhaddari, atau obat yang mabukkan. Fa'alaihil qada'u, maka wajib atasnya mengqada', yakni mengganti salat yang telah luput darinya. Wa in kana bighairi ikhtiyarihi fala qada' alaihi, namun apabila dia mabuk atau hilang akalnya bukan sebab perbuatannya, pilihannya, maka tidak ada qada baginya. Taib, kita simpulkan apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, bahwasanya syarat wajibnya salat bagi hamba itu adalah al-aql, berakal yang sehat atau berakal sehat. Apabila akalnya hilang, maka tidak ada kewajibannya salat. Sebagaimana sabda Nabi kita, Rafi'al qalamu an talatin, pena itu diangkat dari 3 golongan manusia, yang salah satunya adalah anil majnuni hatta yaqila, dari orang yang gila sampai dia berakal. Begitu juga kata muallif, orang yang tertutup akalnya disebabkan sakit yang parah atau pingsan, atau karena dia memakan obat yang mubah yang menjadikannya hilang akal, termasuk hukum orang yang gila. Termasuk hukum orang yang gila, tidak ada kewajibannya salat. Dan ini menurut pendapat jumhur ulama, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun orang-orang yang mabuk, tertidur atau lupa dari salat, maka wajib baginya salat ketika dia ingat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Apabila salah seorang kalian lupa dari salat atau lupa, maka baginya salat ketika dia mengingatnya. Kemudian yang kedua, al-bulugh, baligh, fahuwa syaratun liwujubi salati bila khilafin. Dia adalah syarat wajibnya salat tanpa ada perselisihan para ulama. Yakni apabila seseorang telah baligh, baik laki-laki atau perempuan, yang merdeka atau budak, telah baligh, maka wajib baginya salat. Fala tajibu as-salatu 'ala as-sabiyyi hatta yablugha,
tidak ada kewajiban salat bagi anak kecil sampai dia baligh. Sebagaimana dalil yang telah kita baca riwayat al-Imam Muslim. Tapi bagaimana cara kita mengetahui seorang itu baligh? Maka caranya salah satu di antara tiga. Yang pertama apa? Mimpi basah. Di umur berapa? 12. Atau para ulama mengatakan di atas umur 9 tahun. Apabila dia mimpi basah atau mengeluarkan air mani, baik laki-laki atau perempuan, maka dia telah baligh. Taib yang kedua, taib bagi wanita telah haid. Nah, pada umur berapa? Biasa 12 ya, pada umur 12. Dan para ulama ya mengatakan di atas 9 tahun. Taib. Yang ketiga, bulu kemaluan. Taib ini juga yang dikatakan oleh sebagian fuqaha apabila rambut bagian kemaluan tumbuh. Taib jika tidak mimpi basah, tidak haid, tidak apa lagi? Tumbuh rambut. Bagaimana cara kita mengetahui dia baligh? Membedakannya. Bagaimana? Ini tidak tumbuh rambut, tidak mimpi basah, tidak haid. Kau nipaskan setelah apa? Melahirkan ya. Apa? Berubah suara. Ada dalilnya tidak? Kau suara. Masya Allah. Ini kebiasaan kita ini. Biasa kalau anak tumbuh besar berubah suaranya. Kita bahas ilmu fikih ini, bukan. Taib apa? Usia berapa Pak? Taib. Kalau 9 tadi jika dia apa? Biasa mimpi basah atau haid dan nifas. Taib, para fuqaha mengatakan, dan ini disepakati jika dia berumur 15 tahun. Nah, jika dia berumur 15 tahun. Taib, kita lanjutkan ta'limus sabiyi as-salata wa amarahu biha. Mengajarkan anak kecil salat dan memerintahkan dengannya. Dan ini kewajiban bagi orang tua. Dia biasakan anaknya untuk salat
dan mengamalkan amalan syariat secara umum dari dia kecil. Salah satunya adalah salat. Qala al-muallif as-sabi wa in kana la tajibu alayhi as-salatu illa annahu yajibu ala waliyhi ay ya'murahu biha idza balagha 7 sinin wa yadribu 'alayha ta'diban lahu idza balagha 10 liya'tadaha idza balagha. Anak yang kecil sekalipun tidak wajib baginya salat, hanya saja wajib bagi walinya, orang tuanya memerintahkannya untuk salat apabila umurnya 7 tahun. Wa yadribu 'alaiha ta'diban lahu, dan boleh baginya memukulnya ya sebagai pelajaran apabila umurnya 10 tahun, agar dia terbiasa apabila dia telah baligh. Dan ini salah satu tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Karena orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, termasuk istri dan anaknya. Maka wajib bagi orang tua mengajarkan anaknya syariat agama Islam dari usia dini sebelum dia baligh, agar dia terbiasa melakukannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa waladihi. Kullukum ra'in, semua kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Lelaki, yakni suami, dia menjadi pemimpin di rumahnya untuk istri dan anak-anaknya. Nah, di antara yang diperintahkan bagi orang tua membiasakan anaknya apabila dia telah umur 7 tahun untuk membiasakannya salat. Kemudian apabila dia berat, susah diperintah untuk salat apabila dia telah umur 10 tahun, maka boleh bagi orang tua memukulnya. Tapi pukulan di sini pukulan yang mendidik, tidak menyakiti. Ya, para ulama mengatakan ya boleh dia pukul bagian-bagian yang tidak berbahaya seperti pantat atau bagian-bagian yang lainnya. Tujuannya untuk mendidik, bukan menyakiti. Makanya tidak boleh dia memukul wajah
anaknya. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan bentuk pukulan ini seperti kita memukulkan siwak ke badannya. Antum tuh siwak dipakai seperti itu. Dengan itu kita pukul anak kita. Bukan kita mengambil kayu ya lalu dipukulkan, bukan. Taib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murru as-sabiyya bis-salati ibna 7 sinina wadribu 'alaiha ibna 10. Perintahkanlah oleh kalian, khitab di sini kepada wali, orang tua anak-anak. As-sabiyya, anak-anak, bis-salati, untuk salat, ibna 7 sinina, apabila mereka telah berumur 7 tahun. Wadribu 'alaiha ibna 10, dan pukul mereka gara-gara salat, yakni apabila mereka tidak mau, apabila mereka telah berumur 10 tahun. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kewajiban memerintahkan anak ini berlaku bagi orang tua. Adapun anak itu sendiri sebelum dia baligh, maka tidak ada kewajibannya salat. Hanya kita perintahkan kepada mereka untuk salat dari masa kecilnya supaya dia terbiasa nanti setelah dia baligh. Ya, sudah waktu taib. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.